Peristiwa yang terjadi antara Mesut Ozil dengan Jerman tidak bisa dilepaskan dari politik, dan hal itu sudah terjadi sejak tahun 2010. Kemunculan Mesut Ozil di panggung Piala Dunia tahun 2010 dijadikan sebagai simbol oleh sebagian politisi dalam kampanye mereka, baik di dalam negara ataupun di tingkat internasional, bahwa Jerman adalah negara yang ramah dan toleran terhadap imigran. Di waktu yang sama, di lain sisi, partai sayap kanan AfD di Jerman menjadikan ketidakmauan Ozil menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan digunakan sebagai simbol kritik terhadap kegagalan pemerintahan Jerman dalam membina imigran. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Ozil lebih memilih berdoa secara diam kala pemain Jerman lainnya menyanyikan lagu kebangsaan. Oleh sebabnya, seringkali Mesut Ozil dijadikan sebagai standar ganda oleh para politisi di Jerman. Pada bulan Mei tahun 2018, menjelang beberapa pekan Piala Dunia yang diselenggarakan di Rusia, Mesut Ozil memicu kontroversi di Jerman dengan mengunggah foto dirinya dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang mana kemudian kontroversi tersebut berlanjut ke kancah internasional. Setelah turnamen Piala Dunia di Rusia, Mesut Ozil memutuskan untuk berhenti membela tim nasional Jerman. Mesut Ozil memilih pensiun dari tim nasional Jerman, padahal kala itu Mesut Ozil baru berusia 29 tahun. Peristiwa yang menimpa Mesut Ozil seolah mempertegaskan bahwa asosiasi sepak bola sekaliber DFB pun akan sulit bersikap adil bagi pemain imigran. Hal ini bukan yang pertama kali dalam dunia sepak bola internasional, seperti kasus konspirasi sepak bola Prancis terhadap Karim Benzema dan masih banyak kasus lainnya. Kita kembali ke kasus Mesut Ozil dengan publik Jerman. Semua dari kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi antara Mesut Ozil dengan Republik Jerman? Apa yang terjadi antara Mesut Ozil dengan Republik Jerman tidak bisa dilepaskan dari politik. Hal itu berawal pada tahun 2010. Kemunculan Mesut Ozil di panggung Piala Dunia tahun 2010 diambil kesempatan oleh para tokoh politik di Jerman kala itu. Ozil dijadikan sebagai tokoh sentral dalam narasi identitas. Para politikus Jerman menjadikan kesempatan tersebut untuk berkampanye di internasional bahwa Jerman adalah negara yang ramah dan toleran terhadap imigran. Contoh mereka jelas, yaitu Mesut Ozil, yang mana Ozil merupakan berasal dari kelompok minoritas di Jerman. Kakek dan nenek buyutnya berasal dari Turki yang berimigran ke Jerman. Dengan menyebutkan nama Ozil secara langsung, mantan Presiden Jerman kala itu Christian Wolff menyatakan bahwa tim itu adalah duta terbesar negara kita, duta terbaik di dunia untuk negara kita. Mereka menarik banyak perhatian dan memproyeksikan citra Jerman yang berwarna-warni di mata dunia. Dengan mengobjekkan bintang sepak bola yang sedang naik daun sebagai modal integrasi, politisi dan media Jerman dengan antusias mengambil alih kesuksesan Ozil dalam narasi nasional yang buta huruf. Di lain sisi, di setiap turnamen loyalitas dan komitmen Ozil terhadap negara Jerman selalu dipertanyakan. Ozil kerap kali dijadikan sebagai standar ganda oleh para politisi di Jerman. Hal itu terlihat jelas dalam artikel-artikel yang mempertanyakan perasaan Ozil ketika melawan Turki pada tahun 2010 dan 2011. Hal itu juga dapat dilihat dalam wawancara-wawancara Ozil sepanjang karirnya. Dalam satu wawancara, pewawancara meminta Mesut Ozil untuk memisahkan Turki dan Jerman dalam identitas gaya bermain dan kehidupan Ozil. Contoh lain yang bisa dilihat yang sudah berlaku sejak 2010 terhadap Mesut Ozil adalah tentang perdebatan apakah pemain imigran yang tidak menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan harus dipaksakan untuk melakukannya. Kala itu banyak media yang mengiring opini kenapa alasan Ozil tidak menyanyikan lagu kebangsaan Jerman sebelum pertandingan. Dalam satu wawancara, Ozil telah menjawab bahwa praktiknya berdoa selama lagu kebangsaan memberinya kekuatan dan meringankannya, dan jika tidak berdoa membuat Ozil merasa tidak enak. Walaupun banyak tekanan kala itu, Mesut Ozil tetap memilih mempertahankan praktiknya berdoa secara diam kala pemain Jerman lainnya menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan dimulai. Kemudian pada tahun 2014 narasi tersebut mulai menghilang di Republik Jerman. Hal itu dikarenakan performa Mesut Ozil yang mampu memuaskan publik Jerman di Piala Dunia, di mana kala itu Mesut Ozil punya peran besar ketika Jerman meraih trofi Piala Dunia tahun 2014 di Brazil. Kemudian pada tahun 2018 loyalitas dan komitmen Mesut Ozil terhadap negara Jerman kembali dipertanyakan. Hal itu berawal ketika Mesut Ozil dan Ilkay Gundogan bertemu dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan di Inggris. Postingan foto Mesut Ozil dengan Erdogan di akun Twitter miliknya dijadikan sebagai kesempatan oleh partai sayap kanan ADF di Jerman. Mereka menjadikan Mesut Ozil sebagai bahan kampanye bahwa perlu memulihkan tradisi-tradisi Jerman terdahulu.
Partai sayap kanan ADF di Jerman tanpa hari mereka tanpa menyerang Mesut Ozil. Mereka menjadikan Mesut Ozil sebagai simbol kegagalan Jerman dalam membina imigran. Terlebih lagi pada tahun 2018 Jerman mengalami krisis pengungsi. Selain karena krisis pengungsi di Jerman pada tahun 2018 juga diperkuat oleh perbedaan pandangan antara politik Jerman dengan Turki. Kala itu publik Jerman tidak suka dengan Tayyip Erdogan karena menurut mereka Tayyip Erdogan meraih kekuasaan dengan sistem otoriter. Hal itu seperti memberi ruang khusus kepada partai sayap kanan ADF di Jerman. Mereka dengan mudah menggiring opini dengan menjadikan Mesut Ozil sebagai simbol kegagalan pemerintahan Jerman dalam membina imigran. Tekanan-tekanan tersebut berefek kepada performa Mesut Ozil di putaran Piala Dunia tahun 2018. Kemudian kegagalan Jerman di Piala Dunia tahun 2018 mendorong Asosiasi Sepak Bola Jerman DFB untuk mencari kambing hitam, yang mana kemudian dengan segala intrik politik Mesut Ozil dijadikan sebagai kambing hitam atas kegagalan Jerman di Piala Dunia tahun 2018. Para politisi dan pakar sepak bola di Jerman mulai menghubungkan penolakan Mesut Ozil menyanyikan lagu kebangsaan Jerman sebelum pertandingan dengan fotonya dengan Erdogan, yang mana mereka meragukan dan tidak yakin terhadap loyalitas dan komitmen Mesut Ozil terhadap tim nasional Jerman. Yang mana kemudian mendorong media cetak, media online, majalah-majalah dan artikel menjadikan foto Mesut Ozil dengan Erdogan sebagai simbol kegagalan Jerman di Piala Dunia tahun 2018. Langkah tersebut bisa dinilai cukup sukses. Hal itu terlihat di mana publik Jerman mulai membenci Ozil. Mereka menyerang Ozil dengan membabi buta. Saking brutalnya cacian publik Jerman terhadap Mesut Ozil, bahkan rekan setimnya di tim nasional Jerman pun tidak ada yang mau angkat suara. Walaupun demikian, Mesut Ozil tetap sabar dalam menghadapinya. Hingga kemudian pada akhir Juli tahun 2018, Mesut Ozil memutuskan untuk berhenti berseragam tim nasional sepak bola Jerman. Setelah memutuskan untuk berhenti membela tim nasional sepak bola Jerman, baru kemudian Mesut Ozil merespon cacian dari publik Jerman. Dengan segala pertimbangan, Mesut Ozil menjawab tudingan dengan membuat 3 postingan di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Inggris. Menurut para pengamat, langkah Ozil menggunakan bahasa Inggris adalah langkah yang sangat tepat dan strategis. Hal itu terbukti di mana Mesut Ozil berhasil merebut panggung tersebut dari publik Jerman untuk menjelaskannya di publik internasional. Walaupun akhirnya kemudian Jerman berhasil merebut kembali panggung tersebut dari Mesut Ozil. Dalam satu wawancara, Mesut Ozil mengungkapkan bahwa dia harus bekerja lebih keras dan membuat kesalahan lebih sedikit daripada pemain Jerman lainnya. Dalam pandangan Mesut Ozil, Jerman masih berlaku rasis terhadap kaum minoritas. Sebagai bukti, Mesut Ozil merupakan korban rasisme yang berlaku di Jerman. Ozil bukan hanya diusir dari Jerman, dia juga terusir dari Arsenal, yang mana kemudian menjelang akhir karirnya Mesut Ozil memilih bermain di Liga Turki dan dia menemukan ketenangan di sana.